UPT biasanya memberikan kesempatan mengumumkan kepada SMA SMK yang lulusan SMA SMK yang berminat mengikuti pelatihan tersebut dengan pelatihan tadi yang dengan menu-menu yang sudah disediakan. Tidak semua industri bahwa kompetisi ini loh dibutuhkan oleh dunia industri gitu ya. Sehingga begitu lulus, bahkan mereka belum lulus pun sudah apa namanya, sudah ada calon-calon siswa yang calon yang sudah direkrut, calon yang akan bekerja gitu ya, dari para lulusan SMK tersebut. Makanya kita Banten ini juga ada semacam pendataan para lulusan berapa orang yang belum bekerja. Oh, ada ya? Ada. Ngopi dulu. Jadi ini kan kawan-kawan Ngabdul juga banyaknya nih dari generasi milenial, generasi Z ini, Pak Kabit. Gen Z, iya. Ya, banyak yang baru lulus sekolah juga kan gitu. Makanya mungkin teman-teman yang kebingungan setelah lulus nih ngapain gitu Pak Kabit ya. Untuk mungkin nyari kerja belum punya kompetensi, itu bisa gabung dulu di UPT ya Pak Kabit. Ya. Tapi kalau untuk cara gabungnya sendiri gimana Pak Kabit? Ada nggak? UPT biasanya memberikan kesempatan mengumumkan kepada SMA SMK yang lulusan SMA SMK yang berminat mengikuti pelatihan tersebut dengan pelatihan tadi yang dengan menu-menu yang sudah disediakan. Tidak semua kompetensi kita sediakan. Harapannya memang semua kompetensi kita sediakan. Namun dengan pendekatan koordinasi komunikasi dengan SMA SMK yang ada di Banten agar mereka juga terus melakukan koordinasi dengan perusahaan, dengan dunia industri, dunia usaha, agar betul-betul di SMK sendiri menciptakan calon tenaga kerja yang siap pakai gitu ya. Sehingga bebannya tidak mesti harus melalui pelatihan baru bekerja kan gitu ya. Tapi banyak juga SMK yang sudah membangun kompetensi dulu komunikasi dengan dunia industri bahwa kompetisi ini loh dibutuhkan oleh dunia industri gitu ya. Sehingga begitu lulus, bahkan mereka belum lulus pun sudah ada calon-calon siswa yang sudah direkrut, calon yang akan bekerja gitu ya, dari para lulusan SMK tersebut. Makanya kita terus juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, bagaimana mendorong Dinas Pendidikan juga akan terus berkomunikasi dengan dunia industri dan usaha, dan kita juga diskusi dengan dunia industri dan usaha yang seperti apa yang diharapkan gitu. Kita jembatani itu. Dan di di Banten ini juga ada semacam pendataan para lulusan berapa orang yang belum bekerja. Oh, ada ya? Ada. Berapa orang yang belum bekerja, kemudian kita distribusikan teman butuhnya apa gitu kan. Jadi ini membantu minimalisir angka pengangguran yang ada di Banten, sehingga serapan tenaga kerja di Banten bisa maksimal. Ya, itu kawan-kawan Ngabdul tadi sudah dijelaskan bagaimana kompetensi di tingkat sekolah, yang memang bagaimana berkomunikasi dengan industri dan lain. Nah, tadi kita sudah cepat menyinggung soal industri Pak Kabit. Kalau gambaran industri di Banten sendiri seperti apa sih Pak Kabit? Alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun kepercayaan investor terhadap Banten, terhadap masyarakat Banten, terhadap pemerintah Banten terus meningkat. Sehingga investasi mungkin bisa berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya, dari tahun ke tahun terus meningkat, dan ini tentunya sangat menguntungkan buat kita karena Banten tahu sendiri dari letak geografis, kemudian diuntungkan kita berada sebagai penyangga ibu kota, kemudian juga kita
sebagai lintasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Iya. Gitu kan? Jadi strategis ya, Pak Kabit ya. Otomatis lalu lintas inilah memang yang memberikan potensi bahwa Banten strategis untuk tempat berinvestasi begitu. Dan dengan demikian tentunya ketika ada yang berinvestasi buka usaha di Banten, secara tidak langsung juga akan menyerap anak kebudayaan dari Banten. Dan kita sebagai masyarakat Banten tentunya harus mengantisipasi dan mengadaptasi kondisi tersebut, sehingga ketika ada investor datang ke Banten memberikan peluang usaha, bagaimana kita menyiapkan diri dari berbagai unsur agar bisa memaksimalkan peluang tersebut gitu. Iya. Nah itu kawan-kawan waktu tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya Banten ini sangat strategis ya, Pak Kabit ya. Karena banyak faktor. Salah satunya memang ya kita dekat dengan ibu kota ya. Ya, dari kota, di pelabuhan, tadi menghubung Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan di Merak tadi. Dan banyak wilayah-wilayah industri khusus ya di Banten juga ya. Nah itu kawan-kawan waktu. Nah kalau untuk kegiatan sendiri Pak Kabit selama ini di Disnakertras atau HI gitu ya, itu apa aja Pak Kabit? Selain kami memfasilitasi penentuan UMP atau UMK, kami juga tadi intinya kami bagaimana caranya di perusahaan ini berjalan kondusif. Pekerja bisa bekerja dengan meningkatkan kompetensinya, dengan semangat kerjanya. Pengusaha bisa berinvestasi dan tentunya membuat untung yang banyak. Gitu ya. Titik keseimbangan inilah yang selalu kita ingin kejar. Pekerja sejahtera, pengusaha makmur juga, ya. Sehingga ekonomi masyarakat Banten juga ikut terangkat. Nah, di antaranya sebenarnya selain dari UMK-UMP, kita mendorong penerbitan struktur skala upah. Jadi bagaimana perusahaan sedemikian rupa membangun struktur skala upah. Kalau struktur skala upah ini berjalan di semua perusahaan, otomatis kesejahteraan pegawai akan ikut terangkat. Tidak hanya karena UMK atau UMP. Karena di struktur skala upah ini banyak aspek yang dipertimbangkan, selain pendidikan, masa kerja, kompetensi, dan sebagainya. Walaupun sedikit, mereka akan naik secara pelan-pelan. Nah, ini yang terus kita lakukan, karena struktur skala upah ini selain ada kesadaran dari perusahaan, kemudian dari pekerja, tentunya juga pendampingan. Bagaimana perusahaan ingin membangun menyusun struktur skala upah, kita fasilitasi pendampingannya. Bagaimana caranya? Kita datangkan para ahlinya. Kita juga sudah beberapa punya tenaga yang memang sudah menjadi struktur penyusunan struktur skala upah tadi. Nah, struktur skala upah ini sebagai cikal bakal juga dibuatnya peraturan perusahaan. Dan peraturan perusahaan ini nanti juga akan diteruskan menjadi perjanjian kerja bersama antara perusahaan, antara serikat gitu ya. Mereka membuat suatu perjanjian sehingga iklim dunia kerja di perusahaan betul-betul kondusif. Karena semua keinginan antara semua pihak betul-betul sudah terfasilitasi, sudah terwadahi, dan gejolak yang ada tentunya bisa diminimalisir. Kemudian hadirnya jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga ikut membantu bagi pekerja, baik yang jaminan kehilangan pekerjaan misalnya yang karena ada satu dan hal sehingga terjadi PHK dan sebagainya. Mereka juga ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini juga kita bangun kesadaran kepada perusahaan, kepada pekerja agar keikutsertaannya dimaksimalkan gitu. Karena ini sangat bermanfaat. Bukan berarti kita memberikan beban, tetapi kalau dihitung antara yang dikeluarkan oleh mereka setiap bulan, yang ditanggung oleh perusahaan setiap bulan dengan fasilitas yang akan mereka terima, itu jauh lebih besar manfaatnya. Gitu ya. Jadi saya mendorong juga kepada teman-teman pekerja, kepada teman-teman dunia usaha, pengusaha, agar segera mengikutsertakan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Banyak di situ fasilitas-fasilitas, tidak hanya jaminan kehilangan pekerjaan,
Dan juga tentunya untuk jaminan kehilangan pekerjaan baik yang tidak tahu. Iya. Ketika sudah selesai bekerja, mereka selesai, tidak ada yang mengurus gitu, karena ketidaktahuan barangkali. Iya. Padahal mereka punya hak di situ, bagaimana kalau memang mereka sudah mendaftarkan diri gitu ya. Banyak kemudian misalnya jaminan kecelakaan, meninggal dunia dan sebagainya. Itu juga banyak fasilitas yang tidak semua pekerja tahu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya menghimbau pada teman-teman pekerja, kalau memang bisa ada hak, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya tolong diurus. Kami bisa bantu fasilitasi untuk memediasi dengan misalnya Jamsostek maupun dengan perusahaannya.